sih sebenarnya. Oke, wait. Which is tahun sebelumnya itu tahun lalu kita tuh hanya membahas sampai ke kalkulus vektor doang. Sedangkan di tahun kalian tuh masuk ke dalam eh, kalkulus variasi. Nah, mungkin aku mau jelasin dulu nih. Kalkulus variasi ini sebenarnya ibaratnya kayak ya mata mata kuliah matematika satu biasa, matematika biasa atau kalkulus satu biasa, tapi agak lebih mendalam karena kita menggunakan representasi fisis dari ya biasanya Euler-Lagrange, dan dari Euler-Lagrange ini kita bisa menurunkan satu persamaan yang biasa disebut dengan persamaan linear. Mungkin aku ngejelasin dulu nih. Eh, untuk oh ya, spoiler dikit, untuk aku nanti akan ngebahas sekitar 3 soal mengenai kalkulus variasi, dan Aaron nanti akan ngebahas tentang kalkulus vektor yang which is sebagai UAS kami tahun lalu. Oke, ini materi kalkulus variasi. Nah, kalkulus variasi ini biasanya tuh ada sebuah fungsi yang kita integralin terhadap X1 dan X2. Dan fungsinya ini representasi dari Y, Y aksen, dan X diintegralin terhadap dx. Nah, perlu diketahui bahwa si fungsi f-nya ini fungsional. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menentukan optimisasi sasi dari suatu fungsi. Suatu fungsi, ya ini fungsi 2 dimensi lah. Sebenarnya bisa 3 dimensi sih, tapi paling umum itu adalah 2 dimensi. Nah, caranya gimana ya? Kita bisa mencari nilai ekstrimnya. Ekstrim. Mungkin ya masih ingat matematika waktu TPB, ini nilai maksimum dan minimum. Nah, jadi aplikasinya itu jadi kita bisa memanfaatkan ini supaya kita nggak perlu ya gimana ya, soalnya kayak matematika TPB itu hanya sederhana doang, tapi kayak untuk representasi solusi umumnya itu bisa digunakan melalui kalkulus variasi ini. Nah, dari kalkulus variasi ini muncullah persamaan yang dibuat oleh Euler dan Lagrange. Ada persamaan Euler-Lagrange. Nah, persamaan ini eh, didefinisikan dari do F per do Y minus D per dx dari do F per do Y aksen. Nah, kalau misalnya kalian tahu, kita tuh bisa mengaplikasikan banyak hal di sini. Fisika klasik juga bisa. Kita bisa menurunkan fisika klasik yang persamaan Newton contohnya, yang sigma F sama dengan ma. Itu kita bisa menurun dari sini. Yang kedua juga fisika kuantum. Dengan ini kita bisa mencari, ya mungkin nanti kalian akan mengetahui ini namanya ada persamaan gelombang gitu. Karena persamaan gelombang itu merupakan representasi dari dunia kuantum. Nah, mungkin untuk contohnya gini, ada sebuah kurva. Kurvanya itu terbentang dari X1 sampai X2. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menentukan panjang dari si kurva ini? Sementara ya informasi yang ada di kurva ini ya hanya sedikit. Nah, jadi dari Euler-Lagrange tersebut tadi, mereka tuh membuat partisi dulu di sini. Ini ada partisi ds. Kenapa harus dipartisi? Karena kita ngambil bagian-bagian terkecil dari si uh, kurva ini supaya kita bisa menentukan berapa sih panjang kurva total ini. Uh, Setelah kita menentuin partisinya, kita integralin.
Ya mungkin kalau misalnya kalian tahu integral dari ds kan ya panjang sendiri tuh. Ya artinya sama aja kita ngambil partisi tapi kita integralin lagi. Nah, jadi dari ds ini perhatikan bahwa ds kuadrat itu merupakan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Ini udah persamaan umumnya. Mungkin untuk sebuah kurva ini bisa sebuah koordinat nih x1, y1 dan ini x2, y2 gitu. Kalau misalnya dia dalam kurva Kartesian yang ada x sama y-nya. Contohnya gitu. Nah, dari ds ini kita bisa nurunin kalau si ds adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, kalau misalnya kita ngeluarin dx-nya, karena kan kita ingin sesuai dengan yang ini nih, supaya si dx-nya ini bisa kita integralin, karena dia ngambil partisi dari dx-nya doang, si ini. Nah, artinya kalau misalnya kita ubah dan kita sederhanakan, ini berarti akar dari dx kuadrat 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Nah, ini kan ada perkalian nih. Berarti si dx kuadratnya bisa kita keluarin dan akar dari dx kuadrat adalah dx. Ya, bisa kita buat di bagian belakangnya sehingga kita mendapatkan 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Atau kita bisa sederhanain lagi kalau dalam notasi aksen atau eh, apa sih namanya bahasa Inggrisnya? Lupa. Double aksen lah gitu. Double aksen terus dikuadratin dari dx. Nah, itu panjangnya si ds. Sehingga kalau misalnya kita mencari integralnya, kita bisa integralin ds-nya langsung. Berarti integral dari akar 1 plus y double aksen kuadrat dx. Oh ya, ini x1, x2 ya, batasannya. Nah, artinya si f y y1 y aksen dan x itu merupakan akar dari 1 ditambah y. Kenapa double aksen ya? Sorry, y aksen ini. Ini y aksen kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa nentuin sampai ya mungkin kalau misalnya ingin kalian mencari eh, gradiennya juga bisa. Tap- Dan kalau misalnya kalian di kelas ganjil nih, kelas ganjil Pak Ganes tuh ngecatat ini tuh bisa turunin sampai kita mendapatkan y sama dengan m x sorry a x ditambah b gitu. Ya ujung-ujungnya kita menghasilkan satu persamaan atau suatu solusi gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan untuk teorinya? Oke, nggak ada pertanyaan. Aku asumsiin aman ya. Oke, mungkin aku ngebahas soal dari PR kalian, tapi nggak semuanya sih. Ini aku ngambil yang bagian-bagian yang mungkin bisa menjadi representasi lah dari itu, dari ujian-ujian kalian nanti. Oh iya, spoiler sedikit juga, Pak Ganes tuh ngasih tahu bahwa kebanyakan nanti soal-soal itu mungkin mirip dengan PR dan pastinya materinya dengan yang udah diajarin sama Pak Ganes. Kalau di kelas di Gelas Kanjil mau bilang gitu sih. Mungkin untuk kuis-kuis juga boleh dibahas-bahas ulang lagi karena ya ujiannya kan keluar dari situ. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama aku, boleh aja. Sok silakan. Oke, ini di soal ini aku ambil soal yang bagian B. Tulis ulang, ya integral dari x1 x2 ditambah akar y dx. Nah, yang ditanya tuh tuliskan diselesaikan persamaan Euler-Lagrange berikut agar didapatkan nilai integral stasionernya. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dari persamaan ini, itu tuh ini kan persamaan si f
Y, Y aksen, dan X kan. Tapi bisa dilihat di sini, si X-nya itu nggak ada. Secara X-nya tidak ada secara eksplisit. Nah, tapi si Y-nya, si X-nya itu ada secara implisit. Maksudnya gimana sih? Implisit dan eksplisit. Nah, eksplisit itu bisa langsung di dalam si fungsi F-nya, F besar. Sedangkan kalau misalnya yang implisit, dia tuh dikandung oleh si YX gitu. Ya, si Y juga bisa memetakan terhadap terhadap si X. Jadi, yang dinamakan implisit itu di dalam suatu fungsi, masih ada fungsi yang lain membawa informasi terkait dan tergantung di dalam si X ini. Nah, berarti bisa kita tulis langsung aja FY, Y aksen. Kenapa nggak tulisin X-nya? Karena dia nggak ada X. Tapi itu terserah dengan kalian. Itu bebas saja penulisannya. Ditambah akar Y. Ini pendefinisiin fungsi sesuai dengan yang ini tadi. Yang ini tadi nih. Ambilnya dari sini. Kita masukin ke sini. Jadi si ini kita masukin ke dalam si F. Nah, tapi kalau misalnya kalian tahu, ini kan nggak ada turunan terhadap doye-nya. Nah, tapi jangan khawatir. Kalau misalnya kalian ngebaca catatan yang udah dibagiin Pak Ganes, itu do F per do X itu bisa kita jabarin lagi terhadap ya per masing-masing komponen yang ada di dalam si fungsi F ini, si X, si Y, dan Y aksen ditambah do F. Nah, ini nih muncul do Y dikali do Y per do X. Sebenarnya sama aja. Do F per do Y aksen per, sorry, kenapa double aksen? Kalau misalnya secara kasarnya nih, kita tinggal ngecoret ini aja. Nah, sehingga dihasilkan do F per do X dan ini do F per do X. Jika dijumlahin akan menghasilkan suatu konstanta dikali do F per do X gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngecoret ini secara matematis dan matematika itu sangat-sangat salah. Dan mungkin kalau misalnya kalian ngejabarin sama anak matematika, mereka bakalan marah sih. Nah, dari si do F per do X ini kan tadi kan dia nggak ada nilainya. Bisa kita buat nol, sehingga si do F per do X ini kita bisa jabarin lagi adalah, nah, do F per do Y dikali do Y per do X yang ini nih. Berarti aku langsung tulisin ini Y aksen dan ini Y double aksen. Berarti Y aksen kali do F per do Y tambah Y double aksen dikali do F per do Y. Oke, ini kita keep dulu sebagai persamaan pertama. Nah, misalnya nih, misal ada persamaan si Y aksen dikali do F dan ini kita turunkan terhadap X. Karena kan kita mencari si solusi dari persamaan ini. Kita turunkan terhadap X. Artinya, ini perlu diketahui ini turunan parsial, soalnya komponen yang ada di F itu ada tiga. Ada Y, Y aksen, dan X. Sehingga kita menurunkan itu turunan parsial. Nah, T turunan dari Y aksen, do F per do Y aksen. Nah, kalau misalnya kalian ingat, ini tuh sebenarnya tinggal U dikali V. Ini kalau misalnya jabarnya U aksen, V, ditambah V aksen U. U-nya itu si punya itu si Y aksen dan V-nya itu adalah do F per do Y aksen. Nah, sehingga kalau misalnya kita turunin terhadap do X, dihasilkanlah persamaan berikut ini. T, Y double aksen kali do F per do Y aksen ditambah
Y aksen kali do per do X turunan dari do F per do Y aksen. Nah, ini nggak bisa kita langsung turunin ya, karena kita ada banyak komponennya dan kita nggak tahu komponen si F itu ada apa aja gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mencari si daya double aksen dikali do F per do Y aksennya. Jadi, do per do X dikali, do per do X dari Y aksen, do F per do Y aksen. Nah, ini pindah ruas. Jadi dia jadi berganti tanda. Y aksen, do per do X dikali dengan, bukan apa dikali, turunan dari do F per do Y aksen. Nah, setelah dari sini dapat persamaan kedua. Lihat similarity yang ada di persamaan satu sama persamaan dua. Jadi lihat kan ini sama dengan yang ini kan. Artinya kita bisa substitusikan dua ke satu. Nanti kita substitusikan dua ke satu sehingga kita bisa dapatkan do F per do X sama dengan Y aksen kali do F per do Y ditambah do per do X turunan dari do F per do Y aksen minus Y aksen kali do X do F per do Y aksen. Eh, Oke, setelah ini kita pindahin ini. Kenapa aku pindahin yang si ini? Supaya dia bisa bergabung dengan si do per do X-nya. Oke, do F, ini lokasikan do F per do X minus do per do X dari Y aksen. Nah, artinya kalau misalnya kita faktorin, itu tuh bisa kayak gini nih. F minus Y aksen dikali do F per do Y aksen sama dengan kita keluarin Y aksennya. Di dalamnya itu kali, karena ini buat turunan, do F per do Y, do X dikali dari per do Y aksen. Wait, sorry. Eh, nah, kalau misalnya kalian tahu nih, ingat persamaan Euler-Lagrange yang ini. Yang udah aku jelasin di sini. Bahwa si do F per do Y minus D per dx dari do F per do Y aksen itu hasilnya nol. Nah, berarti dari sini tuh, ini kita bisa ngebuat hasilnya juga nol gitu. Sama dengan nol. Sehingga kita bisa dapatkan, ya aku buat gini, sama dengan nol. Kita bisa dapatkan do per do X dari F minus Y aksen dikali do F per do Y aksen sama dengan nol. Nah, turunan dari apa yang sama dengan nol? Konstanta kan? Berarti kita bisa ngebilang bahwa F minus Y aksen dikali do F per do Y aksen itu sama dengan konstanta. Kita namain konstanta satu karena bakalan muncul nanti konstanta berikutnya. Nah, dari sini, ingat si F yang udah kita definisiin tadi. Yang ini tuh kita masukin lagi ke dalam si
persamaan yang ini. Berarti, oh, sorry, kita cari do F per do Y aksennya dulu. Jadi kita turunin terhadap Y aksennya, kita dapatin 2Y aksen. Sehingga di persamaan ini menjadi Y aksen kuadrat tambah akar Y minus Y aksen dikali 2Y aksen sama dengan C1. Kita kelompokkan yang Y aksennya, berarti Y aksen kuadrat minus 2Y aksen kuadrat di sama dengan ini. Nanti aja deh. Tambah akar Y sama dengan C1. Ini hasilnya jadi minus Y aksen kuadrat ditambah akar Y dengan C1. Nah, dari sini kita dapat Y aksen kuadrat itu sama dengan akar Y minus C1. Dan Y aksennya adalah akar dari akar Y minus C1. Nah, kalau sampai sini nih, udah, kita udah mulai bisa integralin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jabarin ini, kan ini dy per dx kan, yang sama dengan akar Y minus C1. Nah, artinya kalau misalnya kita pindahin integral dy, sorry, karena kita mau hanya ada komponen y-nya, kita integralin terhadap dy, di ini dx sama dengan 1 per akar dari akar y minus C1, ini dy. Kita integralin. Nah, mungkin agak panjang, agak ribet, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Misalnya ini, aku ngebuat u itu adalah akar dari akar y minus C1. Ya harusnya kalian udah bisa lah bagian ini. Kita dapat akarnya sama dengan u kuadrat plus C1. Dan kita dapat y sama dengan u kuadrat plus C1 dikuadratin. Nah, dari sini kita bisa bisa cari dy sama dengan 2 dikali 2u, sorry, 2 dikali u kuadrat tambah C1 dikali 2u du sama dengan dy 4u dikali u kuadrat tambah C1. Kita substitusiin balik ke sini. Berarti, nah, integral dari dx kan x nih. Berarti x sama dengan integral dari 1/u dy kita substitusiin yang ini. Dan ini kita substitusiin. Berarti per u dikali 4u. Oh, ini ada di u-nya, sorry. 4u, u kuadrat plus C1 du. Nih, habis. Bisa dicoret. Konstanta keluar. Di 4 integral dari u kuadrat plus C1 du. Di 4 dikali 1/3 u pangkat 3 plus C1u. Berarti X sama dengan 4/3 u pangkat 3 plus C1u. Oh iya, satu hal lagi. Karena integralnya ini integral tak hingga, kita ini ada tambah C2. Terus nambahin konstanta. Tambah C2. Jadi, dari sini kita dapat X-nya. Masukin yang U yang ini tadi. Yang U sama dengan akar dari akar Y minus C1. Kita masukin lagi berarti 4/3. Mau buat dalam bentuk pecahan aja. Akar Y minus C1 pangkat 3/2 tambah C1 sorry, akar Y minus C1 pangkat setengah ditambah C2. Ini yang merupakan solusi implicitnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngecari X-nya doang, itu udah benar. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencari dalam bentuk Y-nya, Y sama dengan bla 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 bla, itu juga boleh. Karena itu merupakan sama-sama solusinya. Dan kebetulan karena kita di sini
si X-nya ini merupakan implisit dari si Y, kita dari solusi aku nggak perlu sampai ke dalam Y sama dengan bentuk fungsi dari YX lah gitu. Oke, sampai sini udah selesai nih untuk soal nomor satu bagian B. Mungkin ada yang mau ditanyain dari pembahasan ini, atau apakah ada yang bingung? Sok, aku tunggu 30 detik deh. Ada yang mau ditanyain? Simpelnya sih, ini kita menggunakan kalkulus variasi ini supaya kita mempermudah hidup gitu loh. Banyak masalah yang bisa dikerjain dengan ini sih. Aman Pak, guys? Oke. Karena nggak ada yang ngejawab, aku asumsiin aman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, satu hal lagi nih. Untuk bagian A ini, sebenarnya itu sama aja. Bagian A yang ini, itu tinggal kalian ngepakai Euler Lagrange yang ini. Yang udah aku jelasin ini. Tinggal kalian pakai lagi. T, do F per do Y, minus do X per do X, do F per do Y aksen. Itu harus sama dengan nol. Karena kebetulan komponennya ini adalah komponen F, X, dan Y aksen. Harusnya kalian bisa ngecari nilai dari YX-nya sih. Berapa gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini, dia tuh ngebilang, tentukan bentuk persamaan Euler-Lagrange untuk fungsi fungsional berikut, yaitu integral dari PY aksen kuadrat minus Q Y kuadrat terhadap dx dengan batasan 0 sampai 1 jika diketahui constraint-nya. Constraint itu batasan dari si fungsi itu. Jadi kalau